Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rashid dengan NIM F521-23089. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan laporan audit sistem informasi saya, yaitu Audit Working Papers JKN Mobile. Baik, langsung saja. Nah, untuk ini, uh, baik. Aplikasi mobil JKN adalah inovasi BPJS Kesehatan untuk mempermudah akses layanan publik di era digital. Namun, karena aplikasi ini mengolah data sensitif seperti NIK dan rekam medis, kualitas layanan dan keamanan menjadi sangat krusial. Tujuan audit ini adalah untuk mengukur tingkat kematangan atau maturity level layanan ini, khususnya dalam menangani keluhan pengguna dan menjaga keamanan data agar kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, pada bab 2 itu sendiri, dalam audit ini, saya menggunakan kerangka COVID-5 yang merupakan standar global untuk tata kelola TI. Fokus audit saya kerucutnya pada domain DSS atau Delivery, Service, dan Support. Dengan dua subdomain ini utama, yaitu DSS 2, Managed Service Request dan Ingredients, untuk mengevaluasi penanganan dan keluhan dan insiden teknis. Kemudian ada DSS 05, Managed Security Service, untuk mengevaluasi keamanan dan sistem dalam melindungi data pengguna. Lanjut pada bab 3. Nah, di sini data yang saya kumpulkan melalui penyebaran kuesioner adalah 30 responden yang merupakan mahasiswa pengguna aktif mobile JKN. Penilaian dilakukan berdasarkan persepsi terhadap mereka terhadap kenyamanan, kecepatan, dan keamanan aplikasi. Nah, di sini sebagai contoh, saya menampilkan narasumber yaitu Nabila Fama dengan jabatan mahasiswa. Pilihan tingkat persetujuan itu dari sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Untuk nama kontrolnya DSS 02, Manage Service Request dan Incident. Tujuan auditnya mengevaluasi kemampuan sistem informasi mobil JKN dalam menangani permintaan layanan pengguna seperti perubahan data dan menyelesaikan insiden teknis atau error atau gangguan secara tepat waktu untuk memastikan keputusan peserta BPJS Kesehatan. Pertanyaannya yaitu untuk DSS 02 itu sendiri, 1. Menu dan fitur pendaftaran antrian atau pengecekan data di mobil JKN mudah ditemukan dan dimengerti. Tingkat persetujuannya, Nabila memilih nomor 4, yaitu setuju. Nomor 2, ketika terjadi error atau misalnya gagal login atau data tidak muncul, aplikasi memberikan pesan notifikasi yang jelas mengenai apa masalahnya. Oke. Yang ketiga, aplikasi jarang mengalami crash atau call sendiri atau freeze atau macet saat digunakan pada jam sibuk. Keempat, proses verifikasi data seperti update fastcache atau data keluarga diproses dengan cepat sesuai harapan saya. Kemudian, jika saya mengalami kendala teknis, aplikasi pulih atau bisa digunakan kembali dalam waktu yang singkat. Kemudian yang keenam, saya merasa puas dengan kecepatan aplikasi dalam membuat data atau loading time saat berpindah menu. Nah, untuk indeks kuesionernya adalah, untuk totalnya nih dari Nabila isi, untuk nomor 1 sampai 6, kita mendapatkan skor 27 untuk totalnya. Dan dibagi 6 untuk hasil dibagi 6 untuk soalnya. Kemudian hasilnya menunjukkan 4,5. Untuk WP standar dari DSS 02 sendiri adalah 13 dan WP aktual kita taruh 0, kurang 15%. Nah, maturity indeksnya yaitu 15% dibagi 13 dikali 4,5 sama dengan 0,051. Lanjut pada DSS 05 atau Manage Security Service. Tujuan audit mengevaluasi efektivitas manajemen keamanan pada aplikasi mobil JKN untuk melindungi informasi sensitif peserta seperti NIK dan rekam medis dari akses yang tidak sah serta meminimalkan dampak
kerentanan keamanan operasional. Nah, untuk pertanyaannya ada 4. Yang pertama, saya merasa aman memasukkan NIK dan nomor KK ke dalam aplikasi. Kedua, aplikasi memiliki fitur keamanan memadai seperti sandi, password, sidik jari. Yang ketiga, fitur ganti password atau lupa password mudah digunakan dan aman. Kemudian, saya yakin data riwayat kesehatan saya terlindungi dari pihak tidak berwenang. Nah, Nabila mengisi dari nomor 1 sampai 4 dan menghasilkan total yaitu 16. Jadi kita bagi 4 untuk pertanyaannya dan menghasilkan 4 untuk indeks kuesionernya. Nah, WP standar dari DSS 05 sendiri adalah 2 dan WP aktual 0 dengan rentannya itu kita pasang 15%. Nah, untuk maturity indeksnya adalah 15% dibagi 2 dikali 4 sama dengan 0,3. Dan begitu seterusnya sampai 30 responden yang kita taruh di lembar kerja audit domain DSS. Audit sistem informasi, kenyamanan, keamanan, dan konsistensi layanan pada mobile JKN. Nah, oke. Lanjut pada hasil perhitungan maturity level. Nah, yang di sini adalah berdasarkan maturity level dari kuesioner yang terkumpul. Jadi begini hasilnya. Pertama, untuk domain DSS 02 sendiri atau layanan dan insiden mendapatkan skor rata-rata 3,6. Ini menunjukkan bahwa proses penanganan masalah sudah terukur atau predictable. Namun masih ada beberapa kendala seperti crash atau freeze pada jam sibuk yang dilaporkan pengguna. Yang kedua, untuk DSS 05 sendiri mendapatkan skor lebih tinggi yaitu 3,83. Ini menandakan pengguna merasa sangat aman dengan fitur autentifikasi perlindungan data pribadi mereka. Dan secara keseluruhan adalah rata-rata maturity level aplikasi mobile JKN berada di angka 3,71 yang masuk dalam kategori level 4 atau predictable process. Kesimpulan dari saya sendiri adalah sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa tata kelola TI pada mobile JKN sudah berjalan sangat baik dengan proses terstandarisasi dan kepercayaan pengguna terhadap keamanan data sangat tinggi. Namun dari rekomendasi saya sendiri adalah perlu adanya peningkatan pada stabilitas aplikasi untuk mengurangi insiden teknis seperti error atau loading lama pengguna mencapai layanan yang lebih sempurna. Nah, demikian pemaparan audit sistem informasi. Oke, baik. Demikian pemaparan laporan audit sistem informasi mobile JKN ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.